Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan saya Arif Rizky Ramadan. Saya Raka Saranawan. Saya Heri Nara. Saya Lutami Nazra. Saya Restu Akal Putra. Saya Nabil Tulisan. Judul dari presentasi ini adalah hak atas kekayaan intelektual. Jenis dan contoh hak yang pertama adalah merek. Merek biasanya berupa nama, kata, huruf, angka, susunan warna, logo dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih elemen di atas. Contoh merek adalah Toyota, BMW, Honda, dan Mercedes-Benz. Yang kedua adalah paten. Paten dapat dilaksanakan oleh penemu sendiri atau dipercayakan kepada orang lain untuk dilaksanakan, tentunya dengan persetujuan penemu. Contoh berbagai paten yaitu algoritma pegerang milik Google. Yang ketiga ada hak cipta mencakup ilmu pengetahuan. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan itu ada seni dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer. Salah satu contohnya buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang keempat ada indikasi geografis. Contoh hak indikasi geografis adalah kopi Arabica Kintamani Bali yang dipegang haknya oleh Masyarakat Perlindungan Hak Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali dan Tembakau Hitam Sumedang dengan pemegang hak pemerintah Kabupaten Sumedang. Yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu. DTLST dapat didaftarkan jika orisinal merupakan hasil karya mandiri pendesain. Contoh DTLST yang dilindungi adalah komponen chip atau circuit housed in a program pada komputer. Tanpa adanya komponen ini, komputer yang merupakan alat elektronik tidak akan diksi. Yang keenam ada rahasia dagang. Sebagai contoh, rahasia dagang produk Apple adalah rahasia dan tidak dipublikasikan dengan khalayak luas. Namun, terdapat beberapa keunggulan yang menjadikan Apple dipercaya dalam dunia perbisnisan teknologi dunia. Yang ketujuh ada perlindungan varietas tanaman. Permohonan hak PVT ini hanya dapat diajukan untuk satu varietas dan diajukan oleh pemulia atau orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Lalu orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemuliaan atau yang memesan varietas dari pemulia dan ahli waris atau konsultan PVT. Contoh dari PVT adalah bunga lipstik Aesinatus soeca. Yang kedelapan ada desain industri. Contoh desain industri misalnya desain atas botol Yakult, bentuk desain iPhone X dengan kombinasi layar monitor dan keyboard, termasuk detail atau ornamen serta tombol konfigurasi ataupun bentuk desain dan warna pada kotak kemasan kardus suatu produk makanan. Pendaftaran hak merek secara offline dan online beserta biaya pendaftaran. 1. Mengajukan permohonan kepada DJKI dengan melengkapi persyaratan. Kedua, mempermohon pendaftaran hak merek diajukan dalam 2 rangkap dalam kurung dokumen. Diketik dengan bahasa Indonesia serta memakai formulir yang disediakan DJKI. Ketiga, formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data yakni tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasai, warna-warna apabila merek yang dimohon memakai sejumlah unsur warna, namun segera dan
tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali atau diajukan dengan hak prioritas. Keempat, surat permohonan pendaftaran hak merek dilampiri sejumlah dokumen, yaitu fotokopi KTP, fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris, fotokopi peraturan pemilihan bersama, surat kuasa. Namun jika permohonan pendaftaran dikuasakan, tanda pembayaran biaya permohonan, 10 helai etiket merek, surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik permohonan. Yang kelima, sedangkan alur proses pengajuan permohonan pendaftaran hak merek DJKI bisa dilihat melalui link ini. Terus? 1. Sebelum memakai aplikasi merek, pengguna wajib memesan kode billing nomor pembayaran di Simpaki. 2. Untuk memesan kode billing, buka situs Simpaki dgip.go.id dan isi kolom yang tersedia. 3. Setelah pemesanan kode billing dilakukan, lakukan pembayaran. Keempat, setelah itu login ke aplikasi merek. Kelima, jika belum punya akun aplikasi merek, lakukan registrasi atau aktivasi e-billing terlebih dahulu. 6. Aplikasi merek sudah terintegrasi dengan Simpaki untuk pengecekan kode billing. 7. Setelah login ke aplikasi, masukkan data permohonan merek, kemudian submit data permohonan online. 8. Data permohonan yang sudah disubmit dapat dicetak dan akan dicek oleh petugas. 9. Panduan lengkap pengajuan permohonan lewat aplikasi merek bisa diakses melalui link ini. 10. Panduan lengkap pengguna e-billing dapat dilihat. Yang terakhir ada biaya pendaftaran. Berdasarkan biaya pendaftaran merek dibedakan berdasarkan kategori permohonan. Tarif pendaftaran hak merek yang dilakukan secara online bisa sekitar harga Rp500.000 dan jika diurus secara offline atau manual bisa berkisar antara Rp600.000 sampai Rp700.000. Untuk pendaftaran hak merek bagi masyarakat umum, jika dilakukan secara online akan dikenakan biaya sebesar Rp1.800.000 dan jika dilakukan secara manual atau offline bisa berkisar antara Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.